Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Irina Afifa dengan NPM 2501030179 dari Rombel Keempat. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas individu PJBL aplikasi komputer. Baik, untuk yang pertama kita mulai. Dari soal yang pertama itu, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, kita buka Excel-nya. Nah, di sini eh, saya menggunakan rumus COUNTIFS karena syaratnya lebih dari satu, jadi kita menggunakan rumus COUNTIFS. Setelah itu kita klik kolom G, titik koma, kutip, terus habis itu kita tulis legal karena yang ditanyakan itu departemen legal, lalu titik koma, kita klik kolom job satisfaction, titik koma, kutip, 5. 5 itu karena memiliki tingkat kepuasan kerjanya yang paling tinggi dan stres yang tinggi. Kolom M, stres, titik koma, kutip, stres tertinggi itu 1, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita menemukan eh, jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi dan tingkat stres yang tinggi itu ada di 25 karyawan. Lalu selanjutnya itu ada variable marital status untuk menganalisis. Nih, rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Baik, di sini aku akan pakai rumus unik. Ya, unik. Sama dengan unik. Eh, terus kita pilih marital statusnya. Tutup, enter. Nah, di sini ada, sudah kita ketahui ya, di marital status itu ada status married, single, divorce, sama windowed. Lalu di sini kita cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata itu pakai rumus average. Karena syaratnya lebih dari satu, kita pakai rumus average shifts. Lalu di sini kita klik kolom F, titik koma, kolom D untuk status, marital status, titik koma, tanda kutip. Yang pertama kita cari itu kolom merit. Tulis merit, kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, rata-rata dari yang berstatus merit itu, terus kita copy. Di sini rata-rata yang merit itu ada 11,8. Selanjutnya kita cari yang single, tinggal kita paste. Yang meritnya kita ganti dengan single, enter. Terus kita ganti juga kolom divorce, enter, sama yang window. Nah, sini dari masing-masing status sudah kita temukan ya rata-rata pengalamannya. Tinggal kita cari mana pengalaman tertinggi dan terendahnya. Di sini kita bisa ketahui ya rata-rata tertingginya itu ada di status window, yaitu pengalamannya sebesar 19 tahun. Wow. Dan juga terendahnya itu ada di single, 85,8.
Nah, jawabannya ada di eh, rata-rata pengalaman tertinggi dan terendahnya itu tertinggi ada di without, without dan terendahnya ada di single. Selanjutnya itu soal selanjutnya yaitu analisis berdasarkan job level menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, sini sama aja ya. Kita cari rata-rata. Pertama aku pakai rumus unik dulu, terus job level, terus tutup enter. Nah, kalau udah di sini tinggal kita cari rata-rata masing-masing job level. Pertama itu aku menggunakan average ya, rata-rata lagi. Syaratnya lebih dari satu pakainya ifs. Terus kita pilih kolom I. Terus titik koma, job level, titik koma, kutip. Sini pertama kita cari yang junior. Sini kita tulisnya junior. Tutup kurung, enter. Selanjutnya sama ya caranya. Tinggal ganti kriterianya. Sini aku mau yang tadi aku copy. Terus aku paste. Juniornya kita ganti. Delete. Terus ini jadi senior. Terus ganti jadi mid. Lalu kita ganti jadi intern atau fresher. Lalu di sini kita cari ya, bisa cari job level dengan rata-rata WLB tertinggi itu ada di mid, yaitu 3,161. Rata-rata tertinggi, rata-rata work-life balance-nya tertinggi. Nah, lanjut di sini kita cari yang physical activity hours. Sama ya caranya ya. Oke, average ifs. Terus kita cari kolom K, titik koma, terus job level, titik koma, kita tulis junior. Ya kan? Ya, ntar. Nah, yang selanjutnya sama, tinggal kita copy dari yang sebelumnya. Terus kita paste, kita ganti lagi ya kriterianya. Jadi, lead, senior, sama mid. Selanjutnya, intern atau pressure. Enter. Nah, di sini bisa kita ketahui ya, job level dengan rata-rata physical hours tertinggi itu ada di lead.
yaitu 2,07 nih. Nah, baik. Untuk soal selanjutnya yaitu sebelumnya mohon maaf jika suaranya nggak begitu terdengar, yaitu buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen. Dengan setiap batang dibagi berdasarkan job level, pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, sumbu, dan legenda yang jelas. Langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama aku mau ngeblok kolom A sampai kolom H, lalu insert, lalu aku pilih pivot table. Di sini aku pilih new worksheet, aku klik OK. Lalu aku checklist bagian MID, terus job level sama departemen. Kalau udah departemennya, job levelnya kita pindahin ke columns, rows-nya departemen, terus di bagian value-nya itu kita sum of MID-nya kita ganti jadi count of MID. Lalu klik OK. Setelah itu di sini bisa kita blok kolomnya, klik insert, lalu pilih stacked column. Nah, sini sudah ada diagramnya, tapi belum ada judulnya ya. Jadi kita bisa tambahin judul dulu di klik plus yang hijau, axis title, chart title, kita checklist sama bagian data label. Sudah, di sini kita ganti, kita ubah judulnya jadi jumlah karyawan berdasarkan berdasarkan departemen dan job level. Job level. Nah, kalau udah di bagian sini, aku mau ganti jadi jumlah karyawan. Terus di bagian yang bawah sini diganti jadi departemen. Oke. Oh iya, kita lupa ininya kita tidak ada kan. Oke. Nah, sudah ya. Ini bisa kita gedein biar kelihatan. Nah, lalu di soalnya ini eh, jelas suruh cari insight atau temuan menarik ya dari grafik batangnya. Di sini aku menemukan beberapa insight, yaitu ada di Departemen IT ya. Di sini Departemen IT itu punya jumlah karyawan nih, yang ini nih, yang paling banyak ya dibandingkan departemen yang lainnya. Karena bisa diartikan mungkin IT bagian yang paling dibutuhkan dalam perusahaan. Terus habis itu jadinya paling tinggi. Terus selanjutnya kita bisa lihat dari job level karyawan dengan level seniornya itu mendominasi.
nih mendominasi di semua departemen, terutama di IT sama di finance nih. Yang artinya itu perusahaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Lalu selanjutnya ada di jumlah karyawan dengan level internnya paling sedikit ya. Di sini di intern deh dari seluruh departemen itu internnya paling sedikit yang menunjukkan perusahaan memiliki jumlah karyawan entry-nya level yang terbatas. Lalu selanjutnya itu di setiap departemen ya, mulai dari customer service sampai sales itu punya kombinasi job levelnya yang lengkap. Yang artinya perusahaan itu punya struktur organisasi yang jelas dan berjenjang. Terus ada perbedaan komposisi job level antara departemen, di mana beberapa departemen memiliki porsi senior lebih besar dibandingkan yang lain. Nih, seniornya itu lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak. Artinya itu perbedaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tingkat pengalaman setiap departemennya. Itu insight yang bisa saya temukan di diagram ini. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Oke, di sini berarti aku mau, kita ubah. Sini pertama aku klik kolom have out, terus aku copy, copy, lalu kolom job satisfaction-nya, copy, lalu aku paste, terus aku mau bagi antara yang true sama false. Kita blok. Kalau udah, kita copy. Kalau nggak kita cut. Lalu tempel. Nah, udah ya. Ini kita copy juga. Nah, kalau udah, di sini kita ke bagian data, lalu klik data analis. Setelah itu pilih t-test to sample, assuming numerical variance. Lalu klik OK. Setelah itu kita pilih variabel AH, lalu klik variabel AC. Setelah itu labelnya kita checklist, alpanya 0,65. Output optionnya kita pilih output rank. Lalu di sini kita pilih di bagian sini. Oke.
Nah, sini sudah ada ya. Job satisfaction. True, true sama yang false. Sini kita rapiin dulu. Di bagian dari tistat sama paling bawah kita ganti jadi numbering. Sini kita ketahui ya, totalnya itu ada di sini 0,00. Yang artinya itu jika p-value-nya kurang dari 0,05 ada perbedaan yang signifikan. Kalau p-value-nya lebih dari 0,05 tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini aku menemukan p-value-nya itu 0,00 yang artinya masuk ke dalam p-value kurang dari 0,05 yang artinya ada perbedaan antara karyawan yang tidak lembur dan karyawan yang lembur. Ada perbedaan yang artinya karyawan yang tidak lembur memiliki kepuasan yang berbeda dari yang lembur. Selanjutnya, soal yang selanjutnya itu lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Langsung aja kita eksekusi. Di sini aku mau salin kolom yang workload, Ctrl C, lalu kita tempel di bagian sini. Ctrl V. Oh, ini ya. Nah, sama kolom job satisfaction. Ini untuk C. Lalu kita pindahkan. Nah, kalau udah di sini kita klik data, menu data, lalu data analis pojok kanan. Kita pilih korelasi. Lalu di sini input ranknya itu aku mau copy yang A sama yang Q, AP sama AQ, lalu labelnya di checklist, output ranknya di checklist. Sini kita pilih di bawah sini. Kalau udah, klik OK. Nah, di sini sudah kita temukan korelasinya, yaitu minus 0,2534. Nah, di sini masuk ke kategori 0,00 daripada 0,019. Berarti di sini hmm, lemah ya, sampai minus, lemah. Berarti di sini kita simpulkan ya, di mana semakin tinggi beban kerjanya, yang artinya itu kepuasannya cenderungnya menurun. Kurang lebih seperti itu artinya ya korelasinya. Karena di sini minus ya, sampai minus hubungannya. Seperti itu video eh, tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.